Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dona Fauzan dengan NPM 2017051036 dari kelas A Ilmu Komputer 2020. Pada video kali ini saya akan menjawab UAS basis data. Langsung aja ke soalan pertama, yaitu buat resume materi pertemuan 1 sampai terakhir. Sini saya udah buat PPT-nya. Langsung aja saya bacain. Yang pertama ada data versus informasi. Kata data dan informasi sering digunakan seolah-olah merupakan sinonim. Meskipun demikian, mereka memiliki arti yang berbeda. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Untuk data sendiri dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, dan tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Sedangkan untuk informasi sendiri merupakan hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi seringkali merupakan hasil dari menggabungkan, membandingkan, menganalisis, atau melakukan penghitungan pada data. Lalu ada perbedaan data dan informasi. Untuk data sendiri, yaitu yang pertama penjelasan singkat suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan, sehingga data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data kadangkala tidak dapat digunakan ataupun diterima oleh akal pikiran si penerima. Data bersifat teknis dan memiliki ruang lingkup yang lebih detail. Lalu untuk informasi sendiri, yang pertama itu adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD sendiri merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. ERD sendiri biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Lalu komponen penyusun ERD sendiri, yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Lalu yang kedua, komponen yang kedua itu ada atribut, yaitu setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Lalu selanjutnya ada relasi, yaitu hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakilkan oleh simbol belah ketupat. Relasi sendiri terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Yang pertama ada one-to-one, yaitu setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Lalu yang kedua ada one-to-many, yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Lalu yang ketiga ada many-to-many, yaitu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Selanjutnya ada supertype dan subtype. Yang pertama ada supertype, yaitu entitas yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype kelas, biasa disebut parent class. Yang kedua ada subtype, yaitu kelas yang mewarisi atau menginherit atribut dan perilaku dari kelas supertype, serta mungkin juga berisi atribut dan perilaku lain yang khusus, biasa disebut child class. Lalu ada MySQL. MySQL sendiri adalah merupakan database server gratis dengan lisensi GNU, General Public License, sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL sendiri adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Sini ada DDL atau Data Definition Language, berguna pada saat mendefinisikan data di dalam database. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan ke dalam DDL. Yang pertama ada drop, yaitu untuk menghapus database dan table. Yang kedua ada alter, untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Lalu di sini ada DML, yaitu dapat dipakai setelah menjalankan perintah DDL yang sebelumnya. DML sendiri berfungsi untuk memanipulasi, mengubah, atau mengganti isi dari database atau table yang sudah ada. Dengan ada tiga di sini, ada insert, update, dan delete. Insert memasukkan data, update mengubah data, delete menghapus data. Lalu ada DCL, atau data control language. DCL sendiri berguna untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, mengalokasikan space, dan melakukan audit penggunaan database. Di sini ada 4, grant, revoke, commit, dan rollback. Grant adalah memberikan izin kepada user untuk mengakses database, revoke untuk membatalkan izin user untuk mengakses, commit menetapkan penyimpanan pada database, rollback untuk membatalkan penyimpanan pada database. Lalu selanjutnya ada kelebihan MySQL. MySQL sendiri, yang pertama kelebihannya mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua tidak membutuhkan RAM yang besar.
Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Yang keenam, keamanannya terjamin. Lalu ada kekurangan dari MySQL, yaitu kurang cocok untuk aplikasi game mobile. Yang kedua, sulit mengolah database yang besar. Yang ketiga, technical supportnya yang kurang bagus. Mungkin untuk yang pertama, ketentuan yang pertama sekian. Kita lanjut ke ketentuan yang kedua, yaitu membuat studi kasus minimal 8 table. Nah, untuk database sendiri di sini saya akan buat database tentang apotek. Itu apotek. Dimana perintahnya adalah untuk membuat 8 table. Langsung aja buat tabelnya. Tabel yang pertama adalah tabel jenis obat, dimana kolomnya sendiri itu ada 2 aja sih, kode jenis obat, lalu kode jenis obat, lalu nama jenis obat, jenis obat, di sini increment, di sini varchar 30, di sini increment, di sini integer, terus primary key auto increment. Langsung save aja. Lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel obat. Tabel obat, dimana tabel obat sendiri mempunyai 3 ini aja, 3 kolom. Kode obat yang pertama, yang kedua nama obat, yang ketiga kode jenis obat. Varchar 30, itu increment, save. Lanjut, selanjutnya adalah tabel pelanggan, dimana pelanggan sendiri punya 2 kolom. Sini kode pelanggan, lalu nama pelanggan. Varchar 30, auto increment, save. Lanjut tadi pelanggan, lalu karyawan, dimana karyawan mempunyai 2 kolom. Sini kode karyawan, lalu nama karyawan, varchar 30, auto increment, save. Pelanggan, lalu karyawan, lalu pemesanan, salah, pemesanan, ulang aja, pemesanan, dimana pemesanan punya 4 kolom. Kode pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal pemesanan, lalu kode pelanggan, lalu kode karyawan, kode pelanggan. Di sini pemesanan, di sini date, increment, save. Oke, save. Pemesanan, lalu di sini buat lagi detail pemesanan, detail pemesanan. Yang pertama ada kode pemesanan, sini ada kode obat, lalu kode resep. Ntar kita buat kolom resep. Yang terakhir jumlahnya.
Untuk tipe datanya sama semua, integer. Sini auto increment, go save. Data pemesanan, lalu resep, di sini ini punya 3 kolom aja. Di sini ada kode resepnya, terus ada tanggal resepnya, terus ada nama pasiennya. Nama pasien di sini date, to increment, resep udah, penjualan, dimana penjualan punya 3 ini aja di sini, kode penjualan, terus ada kode pemesanan, lalu ada tanggal penjualan, dimana di sini integer ini date. Ini auto increment, oke, terus save. Di sini udah 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi untuk yang kedua udah selesai. Lanjut ke yang ketiga, yaitu nanti buat 3A, query insert, update, delete, dan select. Yang pertama adalah query insert. Di sini mungkin saya masuk ke jenis obatnya dulu. Jenis obat, SQL, insert ke jenis obat. Insert itu jenis obat. Di sini dihapus saja kode jenisnya karena dia auto increment. Untuk kode jenis obat yang pertama nanti adalah jenis obat painkiller. Langsung aja di go. Nah, udah sukses. Coba kita cek jenis obat. Udah ada kode jenis obat pertama adalah painkiller. Lalu selanjutnya adalah insert update. Sini langsung kita coba aja untuk yang update jenis obat. Untuk update jenis obat, set namanya aja, set nama jenis obat. Yang painkiller tadi mungkin kita ganti ke vitamin where. Kode jenis obatnya sama dengan 1 tadi, karena kode jenis obatnya 1, jadi harusnya udah berubah jadi vitamin. Nah, udah berubah. Lanjut ke query selanjutnya adalah query delete. Kita delete lagi aja, langsung delete from table jenis obat where, dimana kode jenis obatnya sama dengan 1. Jadi kita delete dari tabel jenis obat untuk kode jenis obat yang pertama. Oke. Nah, harusnya udah nggak ada, berhasil. Lanjut ke query selanjutnya, yaitu query select. Select ini nanti untuk milih, mungkin kita karena nggak ada data kita insert lagi. Kita insert ulang aja. Insert ulang kode jenis obat yang pertama itu adalah vitamin aja. Vitamin. Nah, vitamin sukses. Langsung aja kita select bintang ini adalah select all dari tabel jenis obat. Untuk yang kode jenis obatnya itu 1 sama dengan 1. Di sini kode jenis obatnya 2. Mungkin kita select all from jenis obat where kode jenis obatnya sama dengan 2. Obatnya sama dengan 2. Nah, di sini udah muncul kode jenis obat 2 adalah vitamin. Untuk query 3A mungkin itu dulu.
Selanjutnya mungkin saya isi secara selanjutnya nanti akan saya isi dulu semuanya tanpa direkam agar tidak membuang waktu karena konsepnya masih sama. Jadi untuk 3A ini mungkin udah cukup, tinggal selanjutnya adalah 3B, yaitu untuk buat view prosedur untuk proses insert, update, delete, dan select untuk 3B. Lanjut ke ketentuan 3B, yaitu buat view prosedur untuk proses insert, update, delete, dan select. Mungkin langsung aja kita buat view-nya. Oh ya, sebelumnya di sini tadi saya udah menginputkan data secara tidak direkam biar nggak membuang waktu. Jadi setiap tabelnya itu udah diinputin beberapa data. Ini saya perhatikan satu persatu. Nah ya, udah ada beberapa. Mungkin langsung aja saya buat view-nya. Ini saya membuat view pemesanan. Langsung aja ke query-nya, yaitu create view view pemesanan. Nama view-nya s select. Jadi data mana yang mau ditampilkan nanti. Jadi saya nampilin yang pertama itu ID pemesanannya, ID pemesanan dot kode pemesanannya, kode pemesanan. Lalu saya mau nampilin kode pemesanan. Di sini saya mau nampilin pelanggan dot nama pelanggannya dot nama. Lalu saya menampilkan karyawannya, nama karyawannya, dan from dari tabel mana datanya itu diambil. Yang pertama itu dari tabel pemesanan, lalu dari tabel pelanggan, lalu dari tabel karyawan. Where pemesanan dot kode pelanggan sama dengan pelanggan dot kode pelanggan, and pemesanan dot kode karyawan. Jadi ini semacam foreign key-nya gitu, jadi ngubungin biar ya foreign key dan foreign key gitu nih, kode karyawan. Jadi nanti primary key di kode di pemesanan gitu jadi foreign key di primary key kode karyawan itu jadi primary key, jadi foreign key di tabel pemesanan gitu. Pemesanan kode karyawan sama dengan karyawan dot kode karyawan. Mungkin segini udah cukup sih. Nah, udah sukses untuk view-nya. Coba kita cek. Nah, di sini udah tampil untuk kode pemesanan pertama itu nama pelanggan Denny dan nama karyawan penjual itu Randy. Yang kedua ada Asep Ibnu, lalu ada Bila Dewa. Lalu lanjut untuk prosedur insert, update, delete, dan select. Lanjut untuk membuat prosedur untuk insert, update, delete, dan selectnya. Sini saya membuat prosedur untuk yang pertama untuk insert jenis obat. Kita ke tabel ke rutin, add rutin, lalu prosedur. Di sini kita beri nama untuk insert jenis obat. Untuk parameternya mungkin di sini saya buat dua. Yang pertama ini untuk ID dan namanya. Ini nama varchar ukuran 30. Jadi kita mulai dari begin, and untuk query-nya insert into tabel jenis obat, jenis obat, insert into tabel jenis obat. Value-nya ini kode jenis obat, lalu koma nama jenis obatnya, obat. Untuk value-nya sendiri adalah dari parameternya. Parameternya adalah ID dan nama. Nah,
Jadi nanti dia untuk menginsert ke dalam tabel jenis obat data-data kode jenis obat dan nama jenis obat dari value di parameter ID dan nama. Kita go. Nah, sukses. Langsung aja kita coba untuk kode jenis obat yang keempat. Kita call dulu, call insert jenis obat untuk kode jenis yang keempat. Kode jenis obat keempat adalah misalnya kimia, kode obat kimia. Nah, sukses. Di sini harusnya terupdate. Nah, sudah terupdate. Untuk query insertnya, prosedur insert, lalu selanjutnya ada prosedur update. Kita saya buat update jenis obatnya lagi aja. Kita add routine lagi. Untuk update sendiri kita butuh dua parameter di sini, update jenis obat, di mana itu parameter pertama itu ID kayak tadi, ini juga nama aja. Ini varchar, di sini 30, begin, and query sendiri adalah update. Update dari tabel jenis obat. Kita set namanya aja, nama jenis obat sama jenis obat itu sama dengan nama where kode jenis obat sama dengan ID. Jadi kita update tabel jenis obat, kita set nama jenis obat itu sama dengan nama sama dengan nilai dari nama yaitu parameternya, dimana untuk kode jenis obat itu sama dengan ID dari parameternya. Kita go, sukses. Langsung kita coba seperti tadi, call update jenis obat, dimana misalnya di sini kita ubah yang kedua painkiller, kita ubah painkiller menjadi penghilang rasa sakit. Jadi nanti untuk kode jenis obat yang kedua itu painkiller, dia akan berubah menjadi penghilang rasa sakit. Sukses, kita cek. Udah berubah, berarti sukses. Lanjut ke query selanjutnya yaitu query delete. Kita lakukan pada tabel yang sama aja, itu tabel jenis obat. Kita buat lagi delete jenis obat, dimana di sini kita cuma butuh satu parameter yaitu ID-nya aja. Di sini begin seperti tadi, lalu n. Untuk query-nya sendiri adalah delete from tabel mana dari tabel jenis obat, where dimana mau ID kode jenis obat sama dengan ID. Jadi nanti akan mendelete dari tabel jenis obat untuk kode jenis obat yang sama dengan parameternya gitu. Kita go. Sukses. Langsung kita tes lagi. Kita akan delete untuk kode jenis obat yang keempat. Seperti tadi, call delete jenis obat untuk kode jenis obat yang keempat. Sukses. Kita cek. Sudah terhapus, jadi sukses. Lalu untuk selanjutnya adalah select ini memilih data. Jadi kita lakukan pada tabel yang sama aja. Routine insert select jenis obat, select jenis obat, dimana kita cuma butuh satu parameter juga, begin, and untuk query sendiri adalah select asterisk, yaitu select all from jenis obat, where kode jenis obat sama dengan ID. Jadi kita akan memilih semua
record ya data dari jenis obat untuk kode jenis obat yang sama dengan ID dari parameternya. Sukses, langsung kita tes. Kita call select jenis obat untuk yang kode jenis obat yang pertama. Nah di sini sukses. Untuk kode jenis obat yang pertama adalah vitamin. Select udah, jadi untuk yang nomor 3B sudah selesai semua. Lalu lanjut ke yang 4. Nomor 1 sampai 3 direkam untuk ditampilkan ke YouTube. Yang 5 link YouTube dikirimkan ke atas akhir. Nah, mungkin karena semua ketentuannya sudah terpenuhi, saya cukupkan aja video pembahasan UAS ini. Dari saya sekian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan apapun itu. Terima kasih. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.